Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Pemicu terjadinya perang di Irak adalah keyakinan bahwa di negeri tersebut tersimpan sejumlah senjata yang disembunyikan di suatu tempat. Berbekal keyakinan itu, pasukan Angkatan Darat Amerika diperintahkan untuk mencari lokasi senjata pemusnah massal, tepat ketika Irak sedang diterjang peperangan yang besar. Mereka pun harus menghadapi konflik yang runyam demi mengungkap sebuah rahasia terselubung yang melatar belakangi kejadian di zona hijau. Kisah ini tertuang dalam film Green Zone yang diproduksi pada tahun 2010. Yaudah langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Berlatar di Baghdad, Irak pada 19 Maret 2003, terjadi peperangan yang menyebabkan Jenderal Irak Muhammad Al-Rawi melarikan diri bersama pasukan dari kediamannya. Sebelum berangkat, ia menitipkan buku catatan kepada ajudannya dan memberi instruksi untuk segera berangkat ke tempat persembunyian. 4 minggu kemudian, adegan memperlihatkan saat pasukan Angkatan Darat Amerika menjalankan misi untuk mencari tempat SPM yang berada di Irak. Mereka pun berangkat menuju lokasi, di mana keadaan kota banyak terjadi penjarahan dan kekacauan yang hebat. Tak lama saat mereka tiba, Chief Roy Miller selaku pemimpin operasi mengabaikan laporan dari rekannya bahwa gedung berisi sniper yang berbahaya. Ia tetap menjalankan tugas untuk memerintahkan pasukan bergerak masuk dan mulai membagi posisi untuk menyergap penembak jitu. Setelah berhasil melumpuhkan musuh, mereka langsung memakai alat pelindung diri dan siap membuka gudang. Namun alangkah terkejutnya saat tak ada apapun di ruangan itu, selain hanya kotoran burung yang mengering. Mengetahui bahwa senjata yang dicari tidak ditemukan, Miller pun kembali membubarkan pasukan, di mana ia merasa kejadian ini sangat janggal lantaran Intel memberi informasi fatal yang berakibat membuang waktu mereka. Adegan berpindah di Bandara Internasional Saddam 1 minggu kemudian. Media menyambut datangan seorang pria bernama Zubaidi. Konon dia akan diangkat menjadi pemimpin konvensi kemerdekaan Irak. Bersamaan dengan itu, seorang pria bernama Clark ikut hadir. Dia merupakan pejabat tinggi Amerika dan satu wanita dari pers yang bernama Laurie. Di mana Laurie meminta informasi tentang seorang bernama Magellan, salah satu sumber yang bisa mengungkap perihal program SPM. Namun Clark seorang menghindar dan menjawab bahwa ia akan mengusahakannya. Sementara sekembalinya Miller dan pasukan, tim mengadakan pertemuan untuk operasi pencarian kedua yang dilakukan dalam 24 jam ke depan di area Baghdad, di mana kali ini Intel telah menjamin bahwa senjata pasti berada di sana. Namun karena tak mau kejadian sebelumnya terulang, Miller mengajukan beberapa pertanyaan, termasuk siapa sumber yang telah memberikan informasi. Tapi sebaliknya, ia justru dicecar memberi sumber baru jika tidak mempercayai sumber yang intelijen berikan. Keluar dari sana, Miller diajak berkenalan dengan seorang anggota CIA bernama Martin. Dia berusaha meyakinkan pendapat Miller bahwa tempat itu memang nihil, karena tim inspeksi senjata PBB sudah mengecek 2 bulan yang lalu. Martin pun mengajaknya untuk menyelidiki bersama, karena berdasarkan penelitiannya, Irak tidak memiliki SPM yang dicari oleh pemerintah Amerika. Singkat waktu, Miller dan pasukan dalam perjalanan untuk menuju ke Baghdad. Sementara di markas pusat, Clark menggelar rapat dengan jajarannya untuk melakukan konvensi kemerdekaan Irak di zona aman, dengan menjadikan Zubaidi sebagai pemimpin tertinggi. Namun Martin membantahnya lantaran Zubaidi tidak bisa menstabilkan demokrasi. Maka seharusnya pasukan Iraklah yang melakukan, karena hanya mereka yang bisa menyatukan berbagai kaum semenjak Presiden Saddam menghilang. Di sisi lain, sekelompok pasukan terlihat mengadakan sebuah pertemuan. Rapat dipimpin oleh Jenderal Muhammad Al-Rawi, sebab keadaan negara mereka kacau saat Amerika mulai menguasai Irak. Mereka pun dihadapkan dengan pilihan sulit yang menyangkut tentang masa depan negara mereka.
Sementara itu, Miller dan pasukan masih dalam pencarian SPM dengan menggali tanah di beberapa titik, hingga terjadi sebuah keributan di mana seorang pria bernama Freddy mengaku melihat sekelompok anak buah Saddam yang sedang melakukan pertemuan. Freddy pun meyakinkan Miller bahwa ia susah payah kesini bukan untuk menipu, melainkan untuk membantunya karena galian ini hanyalah perbuatan yang sia-sia. Dengan demikian, Miller pun mempercayainya dan mulai mengatur strategi untuk lokasi penyergapan. Take Freddy's car, and I want to get maybe one other. Get your fucking game face on. Seiring dengan rapat yang dibubarkan, pasukan Miller dalam perjalanan menuju ke lokasi dengan mobil yang terpisah. Dan tepat mereka tiba, mobil hitam pergi dan langsung mereka hadang saat itu juga. Mengetahui bahwa pasukan Irak diserang, Al-Rawi yang masih berada di dalam segera bergerak meninggalkan rumah. Di mana setelah berhasil menahan beberapa orang, Miller bergerak masuk ke rumah dan langsung melakukan penangkapan. Sayangnya, Al-Rawi dan beberapa pasukan berhasil lolos dari kejaran. Miller pun beralih menemui keluarga yang tersisa, di mana satu orang tewas hingga ia memerintahkan pasukan berjaga sampai kondisi sudah memungkinkan. Kemudian dari beberapa orang yang tertangkap, salah satunya adalah ajudan Al-Rawi yang bernama Hamzah. Dia membawa sebuah buku catatan milik sang jenderal yang langsung mereka amankan untuk diselidiki. Dan dari situ pula, Miller baru mengetahui bahwa orang yang lolos dari kejarannya merupakan jenderal penting Irak. Mereka pun membawa para tawanan untuk diinterogasi, di mana Hamzah berkata satu-satunya orang yang mengetahui tentang program SPM hanyalah Al-Rawi seorang. Dan saat ditanya apa isi buku tersebut, Hamzah mengaku jika buku itu berisi lokasi tempat persembunyian Al-Rawi. Dengan syarat, Miller harus menjamin keamanan seluruh keluarganya. Namun sayangnya, belum sempat Hamzah membocorkan lokasi, beberapa helikopter mendarat di luar rencana mereka. Pasukan khusus Amerika yang dipimpin oleh Mayor Briggs tiba-tiba mengambil paksa seluruh tawanan yang sudah Miller amankan. Tak hanya itu, Briggs juga memaksanya untuk menyerahkan buku catatan milik Hamzah, di mana ia juga melakukan perlawanan sampai buku itu diam-diam ia serahkan kepada Freddy. Dan karena tak ada bukti, pasukan pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun tak henti begitu saja, Freddy melarikan diri hingga mereka langsung siaga dalam pengejaran. Beruntung Freddy berhasil mereka tangkap dan langsung mengembalikan buku catatan. Ia pun mengaku tidak berniat kabur dan hanya ketakutan, hingga Miller pun berjanji akan memberinya imbalan atas seluruh bantuannya. Namun bagi Freddy, ia bertindak sejauh ini bukan hanya demi uang, tapi demi negara dan juga hidupnya di masa depan. Maka setelah itu, Miller menghubungi Martin untuk melakukan pertemuan. Bahkan meski pasukannya tidak setuju karena ini sudah di luar misi, ia tetap bersikeras ingin terus menyelidiki kejadian ini. Dan keputusan itu pun diterima, di mana Freddy akan ikut serta dan menjadi penerjemahnya. Sementara itu, Lowry kembali menagih informasi lebih lanjut mengenai Magellan yang sudah dijanjikan. Bahkan jika kelak masih belum memberitahu, ia akan mencari orang lain karena ini terkait keabsahan cerita yang sudah ia sebarkan. Tak lama Miller tiba di zona aman, sebuah tempat yang jauh dari kekacauan, di mana orang-orang masih bebas tanpa kekurangan makan dan air bersih. Ia pun melaporkan pada Martin tentang tawanan yang dibawa paksa dan memberikan buku itu untuk diselidiki. Ia juga memastikan jika Hamzah akan memberitahu posisi Al-Rawi jika mereka bisa mendapatkan Hamzah yang kini dibawa kendali pasukan khusus. Saat beranjak, Lowry mengenalkan dirinya dan bertanya seputar SPM, di mana ia memberikan kartu nama jika Miller membutuhkan bantuannya. I'll keep it in mind. Lepas dari sana, Miller membuka jurnal tentang SPM yang ditulis oleh Lowry, bahwa ada seorang pejabat tinggi dengan nama samaran Magellan yang mengetahui beberapa lokasi spesifik SPM di Irak. Magellan juga menemui pejabat Amerika di suatu lokasi tersembunyi, namun dengan rincian yang masih dirahasiakan. Di sisi lain, Hamzah yang kini dibawa kuasa pasukan khusus terus dipaksa untuk memberitahu di mana Al-Rawi bersembunyi. Ia yang sudah tak berdaya mengaku jika hanya buku itulah jawabannya. Maka saat itu juga, Clark langsung menanyakan tentang buku itu kepada Miller, di mana Miller memberitahu jika semua bukti sudah ia berikan kepada Martin. Dan entah apa tujuannya, ia menjelek-jelekan Martin dan memberitahu jika Miller harus berhati-hati.
Namun meski sudah diperingatkan, Miller tetap menemui Martin untuk menanyakan hasil penyelidikan bahwa mereka harus menangkap Al-Arawi yang bersembunyi di area sekitar Baghdad. Dengan begitu, masih ada peluang untuk menyelamatkan Irak tanpa adanya pertumpahan darah. Lantas ia pun memerintahkan Miller untuk ke lokasi tempat Hamzah ditahan, dengan beralasan menemui tawanan lain agar ia mempunyai akses masuk. Dan sebelum pergi, Martin memberikan sejumlah uang untuk Hamzah, termasuk akan mengeluarkan keluarganya dari negara ini jika Hamzah memberitahu lokasinya. Selang kepergiannya, Clark muncul sambil membawa surat izin penggeledahan dari Gedung Putih. Bahkan tanpa aba-aba, Miller dipindahkan kembali ke unitnya dan memaksa untuk mengambil buku tersebut tanpa bisa dicegah lagi. Singkat waktu saat malam, Miller tiba di penjara tempat Hamzah berada. Ia pun berhasil mendapat izin berbicara selama 2 menit, di mana ketika ia masuk, Hamzah sudah dalam kondisi yang sekarat. Ia pun sempat mengucap sebuah tempat pertemuan sebelum ia meregang nyawa. Sementara itu, pasukan khusus di bawah perintah Clark berhasil melacak lokasi Al-Arawi. Mereka melakukan penyamaran dan menyerang rumah aman hingga beberapa pasukan tewas. Kembali pada Miller, ia beranjak menemui Lowry, membahas tentang Magellan yang menemui pejabat Amerika sebelum peperangan terjadi. Ia pun bertanya dari mana sumber tulisan tersebut. Namun Lowry berkata jika ia tak menemui Magellan secara langsung, melainkan melalui seorang perantara yang bisa dipercaya. Miller pun membeberkan jika jurnal tersebut hanyalah omong kosong, karena tak ada satupun lokasi yang menunjukkan SPM berada. Hingga setelah berhasil meyakinkan bahwa informasi ini penting, Lowry mengungkap bahwa pejabat senior menemuinya dan memberikan laporan kepadanya. Ia hanya diharuskan tidak menyebutkan lokasi pertemuan agar tidak membahayakan Magellan. Maka Miller langsung tahu bahwa lokasinya adalah Yordania. Lepas dari itu, Miller memberitahu Martin bahwa Al-Arawi dan Magellan adalah orang yang sama. Lantas siapakah pejabat Amerika yang dimaksud? Maka untuk memperkuat dugaan mereka, Martin langsung mencari tahu gerakan Al-Arawi di luar Irak pada Februari 2003. Bahwa ia berada di Yordania tepat 3 hari sebelum Magellan memberi informasi. Tak hanya itu, Clark juga berada di lokasi yang sama. Kemudian mereka mendapat laporan jika serangan terjadi di tempat persembunyian Al-Arawi. Jelas hal itu merupakan perbuatan Clark karena ia tak mau semua perbuatannya terbongkar. Hal tersebut membuat Miller segera berangkat menuju lokasi. Beberapa waktu kemudian, pasukan khusus kembali melakukan penyerangan. Namun mereka tetap bungkam mengenai tempat persembunyian sang jenderal. Hingga saat hampir dibunuh, Miller datang tepat waktu menyelamatkannya. Setelah membiarkannya pergi, Miller mengabari Martin jika ia memberi pesan pada ajudan Al-Arawi untuk mengadakan pertemuan pada malam ini, di mana Martin memintanya untuk memberi penawaran terbaik agar bisa mengungkap ini bersama-sama. Malam pun semakin bergulir. Ajudan Al-Arawi tiba di tempat persembunyian dan melaporkan jika pasukan khusus Amerika telah membunuh rekannya dan hampir membunuhnya. Namun seorang tentara Amerika menyelamatkan dia dan memintanya untuk mengatur sebuah pertemuan. Itu berarti kesepakatan yang mereka tunggu pasti tidak akan lama lagi. Sementara itu, Clark menyaksikan pengumuman dari Presiden Amerika bahwa operasi besar di Irak sudah dimenangkan oleh Amerika dan sekutu. Hingga ia pun diberitahu bahwa informannya telah tewas dibunuh oleh pasukan Amerika sendiri. Ia pun langsung mengirimkan pasukan untuk mengikuti kemana Miller pergi, bahkan tidak dengan misi penangkapan, melainkan dengan misi pembunuhan Al-Arawi. Tak lama Martin mengetahui bahwa Clark memanggil pers besar-besaran, entah apa rencananya, tapi yang pasti ia ingin menutupi seluruh kebusukan yang telah mengadu domba. Sementara itu, Miller tiba di lokasi pertemuan bersama pasukannya, di mana keadaan tempat seperti kota mati, hingga ia menemukan 1 orang, dan langsung mengontak pasukan untuk mengawasinya dari belakang. Di sisi lain, pers mulai berkumpul untuk merekam pengumuman penting bahwa Irak akan diubah menjadi negara demokrasi yang modern, dan membubarkan militer yang tersisa. Semua pertahanan, intelijen bahkan keamanan nasional resmi dibebas tugaskan, di mana hal itu disaksikan oleh Al-Arawi dan jelas melanggar kesepakatan awal.
Hal tersebut membuat ia menugaskan pasukan untuk siap berperang melawan Amerika untuk mempertahankan negara mereka. Sementara itu, Miller tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi, di mana masih terus mengikuti orang tersebut, tanpa ia tahu pasukan Al-Rawi sudah mengincarnya. Hal tersebut membuat pasukan segera mengontak seluruh divisi bahwa salah satu rekan mereka telah dibawa oleh pasukan Al-Rawi. Maka tim gabungan di bawah perintah Briggs pun ikut bertindak melakukan pengejaran, termasuk Freddy yang bergerak seorang diri. Mengetahui bahwa posisi Miller pasti dalam bahaya, Martin langsung menghubunginya saat itu juga. Namun seperti yang sudah diduga, sambungannya tak terjawab. Kemudian helikopter pun tiba di sana dan sudah dalam pengamatan. Hingga saat dua mobil memasuki sebuah garasi, pasukan khusus Amerika turun dan langsung siaga mengepung tempat tersebut. Kemudian Miller berhadapan langsung dengan Al-Rawi. Ia pun menanyakan tentang kepastian program SPM di Irak. Namun yang mengejutkan, sang jenderal tidak mengetahui tentang program tersebut karena pasukan Irak sudah melucuti semuanya sejak tahun 1991. Itulah mengapa pencarian SPM yang dilakukan olehnya terus-menerus berujung jalan buntu, karena ternyata SPM hanyalah kedok untuk menggulingkan pemerintahan Irak. Miller pun mencoba meyakininya bahwa Washington masih membutuhkannya untuk mempertahankan Irak. Namun sang jenderal marah karena faktanya Amerika sudah membubarkan seluruh pasukan dan menguasai Irak sedikit demi sedikit. Dan jabatan yang dijanjikan oleh Clark adalah sebuah omong kosong semata. Tepat saat itu, salah satu pasukan Irak melaporkan bahwa Amerika sudah mengepung lokasi mereka. Maka pasukan pun bersiap untuk memasang jebakan. Begitu juga tentara Amerika yang melakukan serangan secara bersamaan. Ledakan tersebut membuat sang jenderal pergi meninggalkan lokasi. Miller pun hendak dibunuh karena dirasa sudah tidak berguna. Namun ia terus melakukan perlawanan sampai berhasil meloloskan diri. Begitupun pasukan yang terus maju dan berhasil membuat posisi Irak semakin terdesak. Saat kedua pasukan masih terlibat kontak senjata, Al-Rawi terus berlari sejauh mungkin hingga Miller pun melakukan pengejaran. Begitu juga helikopter yang mendapatkan posisi mereka, hingga Briggs meminta untuk mengamankan area sampai dia akan menghadangnya. Mereka pun terus bergerak sampai memasuki rumah penduduk, namun Miller diserang hingga ia pun tertinggal di belakang. Dan tepat saat itu, pasukan Irak mengerahkan roket hingga helikopter jatuh dan meledak. Saat situasi sudah kembali aman, Miller kembali mengejar dengan mobil meskipun ditembak berkali-kali. Kontak senjata pun kembali terjadi, di mana kini Miller berlomba dengan Briggs untuk menangkap Al-Rawi lebih dulu. Naas, Briggs tewas karena ditembak oleh pasukan Irak. Ia pun balas menyerang hingga hanya tinggal berdua dengan sang jenderal. Namun tiba-tiba Al-Rawi tewas saat ia sudah yakin bisa membawanya pergi. Setelah melakukan hal itu, Freddy tidak menyesalinya sama sekali. Ia hanya merasa bahwa Miller tak berhak menentukan apa yang terjadi di negaranya. Hal tersebut jelas membuatnya marah, namun Miller hanya memintanya pergi sebelum para tentara tiba di sini. Keesokan hari Miller mengungkap kebenaran tentang program SPM dan seluruh yang ia alami, tentang pernyataan palsu dan data intelijen yang dikarang hingga menyebabkan terjadinya perang. Bersamaan dengan adanya pertemuan penentu Irak ke depannya, Miller menemui Clark dan berkata jika sudah mengetahui semuanya. Namun Clark masih berpura-pura bodoh, meski tindakannya sudah sangat merugikan berbagai pihak. Rapat pun berlangsung sangat kacau, lantaran banyak kaum menginginkan Irak tetaplah dipimpin oleh orang Irak sejati. Sementara itu, Lowry membuka kontak masuk emailnya, di mana berisi sebuah pernyataan yang telah ditulis oleh Miller, bahkan sudah disebarkan di seluruh media.
Latar belakang terjadinya perang memang bermacam-macam, bisa perbedaan ideologi, kepentingan, bahkan juga politik. Selama ini, invasi Amerika ke Irak selalu dipandang bermacam-macam, tergantung kita berada di pihak yang mana. Kalau kita berpikir dari kacamata Amerika, kita pasti membela Amerika, dan begitu juga sebaliknya. Secara keseluruhan, Green Zone menyuguhkan nasionalisme murni dari seorang warga Irak, yakni Freddy yang berharap masa depan lebih baik untuk negerinya. Saya akhiri pembahasan kali ini, dan sampai berjumpa lagi.